hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Ani, dan yang saya hormati Bapak Ibu. Kesempatan hari ini saya ingin memaparkan apa yang sudah saya pelajari selama 2 bulan, dari bulan November bulan Desember terkait apa yang sudah dipelajari selama itu program Guru Penggerak. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang sifatnya kewajiban bagi kita Guru Penggerak untuk berbagi dengan para rekan guru kita di sekolah. Nah, di sini ada terkait stimulus respon dan self control. Bahwasanya kita kalau sedang bekerja atau mengajar kita seringkali yang di sini sebelah kiri ini adalah versi salahnya dan sebelah kanan ini versi yang seharusnya. Misalnya kita mengajar itu kan salahnya itu adalah ketika kita menyamaratakan semua siswa. Tetapi yang terjadi adalah sebetulnya kebutuhan setiap siswa itu berbeda gitu ya. Lalu semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap siswa pasti punya gambaran yang berbeda dan lain sebagainya. Di sini semua ada ya. Lalu seperti misalnya di sini perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, tetapi mungkin ada seorang siswa yang memperlihatkan perilaku buruk itu pasti dia punya tujuan yang entah negatif atau entah positif yang harus kita lihat lebih detail atau lebih jauh. Lalu selanjutnya di sini ada juga nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang sedang lagi digaungkan adalah profil pelajar Pancasila. Lalu ada Stirtes Project, ini banyak. Waktu kita KTSP itu kita punya 16 nilai karakter, ini mengambilnya dari sini. Lalu di sini ada motivasi perilaku, ada 3 tahap. Ketika kita melihat seorang siswa itu bertindak sesuatu, kita mungkin seringkali ada di tahap pertama. Kenapa seseorang itu bertindak A, B, dan C? Itu karena mereka merasa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biar nggak dihukum, biar nggak dapat nilai jelek seperti itu. Itu salah satunya. Tahap keduanya, kenapa seorang siswa tuh mau gitu mengerjakan tugas, mau dia untuk berprestasi supaya dia dapat imbalan atau dapat pujian dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan. Nah, untuk mencapai level ini kan butuh suatu pembelajaran pengalaman dari level 1 dan level 2. Misalnya logika jelasnya adalah kenapa kita berkendara pakai helm. Kalau level 1 kan berarti pakai helm itu karena biar gak ditilang polisi atau biar gak dapat denda. Yang kedua, biar orang tahu helm kita tuh helmnya bermerek bagus gitu ya. Itu level 2-nya. Level 3-nya ya kita pakai helm supaya aman ketika berjalan dengan kendaraan seperti itu. Nah, itu kira-kira logika. Lalu lanjut penghargaan yang punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan yang efektif itu jika kita mungkin seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalnya kalau dapat nilai bagus, kita kasih penghargaan dalam jangka pendek mungkin itu akan bersemangat, tapi mungkin kalau terus-terusan kita lakukan, ada anak yang mungkin tidak akan dapat penghargaan dan mungkin merasa gagal jadi seorang pekerja gitu ya. Lalu kalau yang ini tadi kita mengenai penghargaan lagi dalam artian jangka menengahnya, maka dia akan ketergantungan dengan penghargaan yang diberikan. Jadi dia, kenapa sih kita harus belajar? Supaya kita dapat penghargaan dari guru. Yang terjadi kan sebenarnya kita belajar itu agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Lalu yang ketiga kan, ini yang level ketiga, mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun jadi menjadi tindakan baik yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita terus-terusan belajar melakukan KBM dan memberikan penghargaan yang bersifat material, dalam jangka panjang menurut yang kita pelajari kira tidak baik gitu ya. Lalu lanjut. Nah, ini penghargaan juga tidak efektif, bisa kita baca ya. Jadi intinya akan ada murid yang burik karena dia nggak dapat penghargaan, yang dapat penghargaan itu gitu ya. Lalu penghargaan juga dapat merusak hubungan. Jadi karena tadinya ada anak yang berteman baik, tapi karena temannya tidak dapat penghargaan, sedangkan dia tidak dapat penghargaan terus, akhirnya
merusak gitu ya. Walaupun kalau anak-anak tidak seperti kita, berantemnya anak-anak sama dewasa kan mesti beda. Kalau anak-anak mungkin merusak hubungannya cuma hari ini merasa musuhan tapi besoknya baikan lagi gitu ya. Kalau kita orang dewasa mungkin beda gitu ya. Nah ini mematikan kreativitas. Jadi ketika seorang anak itu berusaha untuk menjadi yang terbaik, dia dapat penghargaan, tapi ada lainnya tidak dapat penghargaan itu, akhirnya dia menyerah. Ah udahlah, saya mau nanti juga pasti nggak dapat nih, ini nggak usah aja, tidak usah melakukan aja gitu, biar aja teman-teman yang lain yang sudah jelas gitu dia bisa gitu ya. Nah penghargaan juga bersifat menghukum, seperti misalnya sistem ranking. Anak yang biasa dapat ranking 1 tiba-tiba di kelas selanjutnya dia dapat ranking 2, tentu orang tuanya bakal bertanya, kok kamu nilainya turun, rankingnya turun, betul, nanti anak itu akan merasa gagal gitu ya. Walaupun sebetulnya dia tidak gagal, dia hanya kalah dari satu orang, tapi itu. Lalu di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan dasar ini diterima ya. Kalau bertahan hidup ini sebenarnya yang utama, intinya dalam kita belajar itu kan intinya di sini kita bagaimana sejauh mana kita bisa bertahan hidup. Nah untuk dapat apa itu lingkaran ini kan kita harus menguasai 4 ini. Bagaimana kita merasa senang, merasa bebas, merasakan kasih sayang dan diterima dari lingkungan, dan penguasaan akan bidang atau pelajaran yang kita dapat gitu ya. Ini juga ada restitusi. Sebenarnya ini ada segitiga restitusi ya. Jadi restitusinya yang paling terakhir. Ini tentang bagaimana kita ketika membuat program atau menyelesaikan suatu masalah kita bisa dapat berkolaborasi, percaya satu sama lain, dan sering-sering berdiskusi, berpikiran kritis. Dalam hal ini kalau dalam kelas itu bagaimana kita dapat mengajak dari kita untuk berpikiran kritis, sehingga misalnya kita berikan suatu masalah, nanti dalam cara berkelompok para murid itu mungkin dapat menemukan suatu solusi yang bisa diimplementasikan di depan ya. Nah ini sebenarnya ini yang jadi salah satu program juga yang sudah dipraktekkan oleh kelas lain. Sebenarnya sebelum keyakinan kelas ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu kayak tata tertib sekolah. Di setiap kelas itu kalau dari program guru penggerak sebetulnya disarankan untuk kita membuat kesepakatan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, gitu ya. Mungkin kalau dari guru kalau mungkin kita bisa nanti setiap kelas itu kita bikin kesepakatan kelas itu apa yang boleh kita lakukan di kelas ini dan tidak boleh, gitu. Nanti kita tempel, kita tertib. Nah itu yang harus dipahami dan diyakini oleh para anak. Adapun kalau keyakinan kelas itu levelnya di atas kesepakatan, di mana itu tidak perlu ditulis tapi itu jadi suatu kebiasaan, misalnya budaya rumah seperti itu. Nah ini ada prosedurnya, mempersilahkan warga sekolah untuk berkirim pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah, lalu mencatat masukan. Yang ketiga menyusun, usulannya seperti ini ya, kalau keyakinan kelas 1 harus seperti ini, kelas 5 seperti ini, dan kelas 1 kelas 7 seperti ini. Tapi mungkin sebelum keyakinan kita bikin kesepakatan kelas itu seperti apa gitu. Nah kemarin saya sih udah Google Meet minggu depan itu, jadi pengajar praktik saya bakal kesini. Nanti minimal 55 guru itu kita membahas visi sekolah, visi dari sekolah, apakah perlu dirubah atau tidak dirubah. Yang jelas menurut visi perlu dirubah, karena sekarang kan yang lagi visi itu kan terkait wakil pelajar Pancasila ya. Kalau saya baca-baca sih inginnya Kemendikbud itu adalah menghubungkan teori Ki Hajar Dewantara dan wakil pelajar Pancasila ini ke dalam visi sekolah. Jadi itu nanti minggu depan instruktur pengajar praktik dunia itu akan ke sini entah pagi atau siang, karena atas bawah
Intinya nanti visi misi itu akan dibahas kita mau apa. Setelah itu saya sudah baca-baca sama teman-teman gitu. Kita bikin program kebanyakan hampir semuanya sih tentang penguatan karakter. Bagaimana kita bisa menguatkan karakter murid-murid, kita bikin program namanya apa. Lalu yang terakhir itu nanti di bulan-bulan Agustus itu yang pengeluarannya paling besar, dimana kita nanti ke dinas pendidikan, namanya panen karya kayak pameran gitu. Jadi saya mewakili Penambah 12 bikin stand itu nanti isinya karya-karya murid dari kelas 1 sampai kelas 6 dipamerkan di sana. Selain pameran karya, itu boleh menampilkan kebolehan sekolah, misalnya menari, puisi, teater, itu dua nih yang perlu kita siapkan nanti juga gitu. Mungkin kalau kita andalannya menarik, maka diganti menarik atau puisi. Yang jelas semua kalau karya-karya, selain karena kita ada kepentingan akreditasi juga itu panen karya itu kita jangan sampai saya paling potong, jangan sekolah lain semua. Ya pastinya nanti kelas saya sih yang paling banyak. Tinggal rasanya yang menang. Jadi itu kalau di Jatinegara sendiri ada 13. Yang satu ini di bawah Pak Pemijan, yang satu lagi di bawah Pak Isadi. Tapi yang sebelah saya nggak tahu pengajar PPK kan. Dia kalau di sini adalah kepala sekolah gitu. Terus itu sih. Jadi kita minggu depan itu bakal ada pengajar praktik. Kita ngobrol di sini juga entah bagian sosial gitu. Dan itu mungkin lebih serius mau merubah visi atau misi sekolah, karena kan pasti visi itu kadang warisan dari kepala sekolah sebelumnya. Walaupun ada SMK yang udah nggak bisa di visi kembali. Itu aja, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada yang mau bertanya? Oke. Ada program nih tentang penghargaan memasukkan kreativitas. Iya. Bagaimana seorang guru supaya tidak memasukkan kreativitas murid tanpa penghargaan sertifikasi atau enggak diberikan atau tidak? Ya, jadi balik lagi ke sini ya, ke 3 tahap ini, gitu kan? Kalau murid SD mungkin sulit untuk kita ini kan, karena anak-anak itu ya kebanyakan kan pasti kalau nggak dikasih penghargaan ya pasti nggak maksimal gitu kan. Beda kalau SMP sama anak SMA mungkin yang sudah dewasa, mendekati dewasa yang sudah tahu baik benar, salah benar, baik buruk gitu ya. Kalau anak SD memang masih tahapnya kebanyakan di tahap kedua ya, tahap tahap kedua. Jadi tantangan bagaimana kita memberi pengertian gitu bahwasanya ya namanya setiap anak itu kan pasti punya bakatnya masing-masing. Kalau misalnya ada anak yang ada penghargaan, juga kita sebagai guru secara berkelompok sebagai satu institusi itu ya cari apa bakat dia. Kebanyakan kan penghargaan itu sifatnya akademik. Tinggal gimana caranya kita mencari solusi alternatif untuk anak-anak yang kurang dari segi akademik agar mereka dapat penghargaan dari sisi manapun. Misalnya saat pelajaran olahraga, ya nanti mungkin tugas guru olahraga yang memberikan penghargaan. Atau misalnya ketika pelajaran agama, mungkin ketika guru kelasnya nggak bisa dapat penghargaan ya, guru agama mungkin bisa. Itu sih bahasa Inggris. Yang kadang kita nggak tahu juga kan ada murid yang belajar matematikanya kurang banget tapi belajar matematikanya bagus. Itu kan jadi bentar dulu. Jadi untuk penghargaan itu kan pasti banyak kan programnya itu aja ya yang diberikan kan nanti anak yang memang ada apa-apa gitu. Gimana? Tugas guru lain yang ngasih penghargaan, misalnya di bidang olahraga nanti olahraga bisa, akhirnya nanti anak itu bakal fokus ke situ. Ya dia nggak akan peduli nanti akademiknya dengan ada penghargaan. Oh ketika di olahraga dia Tapi tetap diberikan penghargaan. ya,